Pada mulanya adalah gelap. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ia menciptakan segala kebutuhan bagi suatu makhluk istimewa selama 5 hari lamanya. Dan pada hari ke-6 itu, ia menjadikan makhluk istimewa itu serupa dan segambar dengannya, dan disebutnya dengan nama manusia. Hai, di kisah Alkitab hari ini, kalian akan bertemu dengan manusia pertama bernama Adam. Jadi, biarkan Adam memperkenalkan dirinya sendiri ya. Hai, gue Adam, manusia pertama. Sampai sekarang gue seorang diri aja di sini, di Taman Eden yang luas ini. Oh ya, kenalin. Ini kucing, ini anjing, ini babi, dan ini kelinci, ini singa. Semua ini gue yang kasih nama. Perintah Tuhan cuma satu, jangan makan buah dari pohon ini. Oh iya, udah sore nih. Gue tidur dulu deh di sini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, Tuhan membuat Adam tertidur dengan nyenyaknya malam itu. Diambilnya salah satu rusuk Adam, hingga dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada Adam. Loh, lu siapa? Lalu siapa? Kok kita di sini bersama? Aku yang menaruhnya di sisimu, Adam, sebab kamu butuh seorang penolong untuk menggenapi tugasmu sebagai manusia. Sebab itu berilah nama baginya dan bertambahlah banyak serta penuhlah bumi. Sebab kamu adalah satu daging, ialah istrimu, dan darinya lah kamu akan mendapatkan keturunan. Sebab dirimulah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kamu akan dinamai perempuan, yaitu Hawa, sebab kamu diambil dari laki-laki. Kehidupan berjalan dengan biasa. Adam dan Hawa bersama-sama memberikan nama pada hewan, hingga menikmati buah-buahan bersama. Namun suatu hari, si jahat yaitu ular, yang diciptakan Allah paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat, mencobai Hawa. Waduh, kira-kira cobaan apa yang diberikan ular dan kira-kira apa yang diputarbalikan oleh si jahat? Akankah Hawa yang konon katanya menjadi seorang pendamping bagi Adam akan tergoda? Konon katanya rumput tetangga lebih indah daripada rumput rumah sendiri. Hei Awa cantik, lagi ngapain nih manis? Ya lagi lihat-lihat buah lah, lapar nih. Bukannya di taman ini nggak boleh dimakan ya buah-buahnya kata Tuhan. Semua buah-buahan yang di taman ini boleh dimakan, kecuali yang di tengah ini. Alah, sekali-sekali boleh kok. Malah ntar kalau lu makan buah ini, mata lu bisa terbuka kayak Tuhan. Alah, gue mah nggak percaya sama omongan lu. Logikanya Tuhan nggak mau mata lu terbuka kayak dia. Biar dia itu nggak mau lu berpuasa juga. Udah nih makan aja. Makan, 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 makan. Wah, enak banget. Gue mesti kasih ke Adam juga nih. Adam. Apa sayangku? Cobain nih. Lu kasih buah apaan ini? Enak banget gila. Tapi kenapa lu jadi... Ayo cepetan sembunyi. Eits, tunggu dulu. Jadi, Adam dan Hawa sudah memakan buah terlarang dari pohon yang dilarang. Eits, bukan lagu cinta terlarangnya The Virgin ya. Mereka makan buah dari sebuah pohon di tengah Taman Eden yang dilarang Tuhan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, terus kelanjutannya gimana nih? Tuhan bakal marah? Apa gimana? Bukannya Tuhan itu penuh kasih? Yuk kita simak. Kasian. Ada Adam Hawa, pegel nih, di stop motion mulu. Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau?
Adam, Adam di mana engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Siapakah yang memberitahukan kamu bahwa kamu telanjang? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dia yang memberikanku buah. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular ini yang memperdaya aku memakan buah. Karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau dari segala binatang. Dengan perutmu, engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan. Dengan ini aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa bagimu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah itu. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Dan berakhirlah kisah Alkitab hari ini. Tuhan mengutuk ular berjalan dengan perutnya. Kakinya dipotong Tuhan mungkin. Atau hanya dengan berfirman, maka kakinya bisa hilang. Hawa akan bernafsu, namun mengalami kesakitan saat mengandung dan melahirkan. Sedangkan Adam akan bekerja keras dan hingga ia menjadi debu dan tanah. Namun Tuhan tidak sekalipun meninggalkan mereka. Sebab dalam kisah aslinya, Tuhan memberikan mereka pakaian berupa kulit dari binatang sebelum mereka meninggalkan Taman Eden. Orang Kristen saat ini seringkali menganggap Tuhan sangat jahat sebab membiarkan Adam dan Hawa tinggal di luar Taman Eden. Bahkan menjaga Taman Eden dengan kerupnya, dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Namun kenyataannya Tuhan menjaga agar Adam dan Hawa tidak memakan pohon kehidupan. Sebab jika mereka memakan pohon kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya dan menerima kutuk itu selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan Adam dan Hawa. Ia bahkan telah merencanakan kematian anaknya yang tunggal di kayu salib sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Katanya, keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala ular, yaitu maut dan dosa. Dan hal itu ia buktikan dengan kematiannya di kayu salib. Tuhan yang peduli dengan kehidupan Adam dan Hawa setelah kejatuhannya dalam dosa adalah Tuhan yang sama, yang selalu peduli dan menjaga kehidupan kita sampai saat ini. Maka, mari ayo bersyukur untuk kasih setianya yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi di sini saya mendapatkan refleksi bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Adam dan Hawa saja yang dosa yang sudah besar, Tuhan tetap mengasihi mereka. Shalom. Refleksi pribadi dari saya merasa lebih terberkati dan lebih mensyukuri banyak hal-hal yang terjadi karena kebesaran Tuhan yang ada. Juga saya dapat lebih membedakan mana yang baik dan yang jahat dalam hidup saya. Makasih. Yang saya dapat dari kisah Adam dan Hawa adalah kita sebagai manusia harus belajar menaati perintah yang Allah telah berikan kepada kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Shalom, dengan adanya roleplay ini, saya merasa bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Dia telah memberikan tempat yang nyaman dan berkelimpahan. Tetapi, kondisi ini bukan menjadi jaminan bahwa kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Jika kita mengenal Allah, tentu saja kita akan tahu perintah yang Tuhan kasih. Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang baik. Dan tugas kita sebagai umatnya yaitu dengan mengikuti perintah yang Tuhan sudah beri. Sebab Allah itu baik, dan jangan biarkan godaan iblis apapun memutarbalikkan kebenaran ini. Terima kasih. Shalom, saya merasa sangat terberkati dengan adanya roleplay. Saya melihat bukti kebesaran Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan Adam dan Hawa. Walaupun mereka adalah manusia yang berdosa, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan memberikan sebuah pakaian bagi mereka, dan Tuhan juga menjanjikan bahwa mereka akan meremukkan kepala ular, meremukkan dosa dan maut bagi kita. Dan Tuhan telah membuktikannya di perjanjian baru, dan juga bahwasannya Tuhan itu melarang mereka untuk masuk kembali ke Taman Eden bukan karena tanpa alasan, namun supaya mereka tidak makan buah dari pohon kehidupan, agar kiranya kutuk yang mereka terima tidak akan terjadi bagi mereka selama-lamanya. Jika saya menyanyikan sebuah pujian, kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua.